Halo Friends, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang suntikan hormon eritropoietin bagi pasien gagal ginjal. Kali ini pertanyaan dari pasien yang banyak juga adalah, kenapa ya dok, sudah suntik hormon eritropoietin tapi kok HB-nya nggak naik? Bisa dibilang suntik hormon eritropoietin kok nggak mempan? Kira-kira apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan? Kita bahas ya. Pembahasan detail mengenai apa itu suntikan hormon eritropoietin untuk pasien gagal ginjal bisa Friends lihat di video saya yang ini. Nah, kembali membahas pertanyaan tadi, apa aja sih penyebab suntikan hormon eritropoietin itu nggak mempan gitu ya? Ada kira-kira 8 penyebab yang akan saya jelaskan secara singkat di sini. Penyebab pertama yang paling sering adalah kekurangan zat besi. Jadi percuma kalau seseorang itu disuntik hormon eritropoietin untuk membuat sel darah merah kalau bahan pembentuk sel darah merahnya itu kurang. Nah, yang terbanyak yang membentuk sel darah merah itu tentunya adalah komponen zat besi. Jadi pasien-pasien gagal ginjal mulai dari stadium 1 sampai 5 bahkan yang sampai cuci darah untuk mendapatkan suntikan hormon eritropoietin harus dicek dulu kadar zat besinya. Kalau kadar zat besinya cukup baru dianjurkan untuk suntik. Tapi kalau belum cukup harus dipenuhi dulu kadar zat besinya, yaitu bisa dengan suplemen atau dengan infus zat besi tiap kali pasien itu menjalani cuci darah atau HD. Yang kedua, hampir sama dengan zat besi tadi. Zat besi itu kan salah satu komponen pembentuk sel darah merah. Komponen pembentuk sel darah merah yang lain kalau kurang itu juga akhirnya berdampak suntikan hormon eritropoietin itu jadi nggak optimal. Apalagi yang membentuk sel darah merah selain zat besi, bisa ada protein, bisa ada asam folat, bisa ada vitamin B12. Jadi kalau ada kekurangan dari asam folat, vitamin B12 atau protein, itu juga akan bisa menyebabkan suntikan hormon eritropoietin ini tidak optimal. Jadi harus dipenuhi dulu bahan-bahan pembentuk sel darah merahnya supaya suntikan hormon eritropoietin itu akan optimal. Penyebab ketiga adanya inflamasi atau keradangan. Inflamasi kronik atau keradangan kronik ini sebenarnya selalu akan terjadi di dalam tubuh pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik. Apalagi kalau pasien itu sudah menjalani cuci darah. Jadi tindakan cuci darah itu sendiri sebenarnya juga menyebabkan keradangan kronik yang sifatnya low inflammation atau keradangan ringan. Meskipun demikian, keradangan kronik ini kalau tidak dikendalikan, dia juga akan bisa menghalangi proses pembentukan sel darah merah meskipun zat besinya cukup. Jadi zat besi itu dia disimpan gitu ya, ada tempat penyimpanan zat besi baru akan digunakan, itu harus dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Nah, inflamasi atau keradangan itu menghambat distribusi dari zat besi tersebut. Jadi keadaannya mirip sekali dengan kondisi kekurangan zat besi. Oleh karena itu, inflamasi atau keradangan kronik pada pasien gagal ginjal kronik ini harus dikendalikan. Kalau dia sudah cuci darah, harus dipastikan bahwa tindakan cuci darahnya itu bersih atau adekuat. Penyebab keempat yang mirip dengan inflamasi yaitu adalah infeksi. Pada saat kondisi infeksi sedang dialami oleh seorang pasien gagal ginjal kronik, pasien tersebut tidak boleh mendapatkan injeksi eritropoietin karena hampir pasti dia tidak akan optimal. Karena kondisi infeksi itu juga adalah kondisi keradangan atau inflamasi yang disebabkan oleh kuman, bisa bakteri, bisa virus. Jadi kondisi infeksi yaitu inflamasi akibat kuman juga akan menyebabkan tidak optimalnya terapi dari eritropoietin karena sama tadi prosesnya dia akan menghalangi proses distribusi dari zat besi yang ada di tempat penyimpanan. Penyebab yang kelima ini adanya kelainan atau kerusakan dari pabrik pembuatan sel darah merah. Misalnya ada kanker di situ, ada apapun ya yang mengganggu proses pembentukan sel darah merah di dalam pabriknya yaitu sumsum tulang. Jadi penyakit apapun yang menyebabkan kerusakan di sumsum tulang, dia juga akan menyebabkan eritropoietin ini tidak akan optimal. Jadi istilahnya percuma diberi suntikan boosting untuk hormon pembentuk sel darah merah, tapi pabriknya yang salah. Penyebab yang keenam, mungkin Friends beberapa waktu yang lalu sudah menyimak video saya tentang metabolisme kalsium, fosfat ya, terus metabolisme vitamin D. Nah, ini ada kaitannya. Pada kondisi hiperparatiroidisme sekunder,
itu akan terjadi gangguan metabolisme kalsium, fosfat, vitamin D pada pasien-pasien gagal ginjal kronik yang semakin lanjut ya. Nah, itu kondisi seperti itu akan menyebabkan terjadinya osteoporosis pada tulang. Saya pernah juga menjelaskan, bisa dicek di video yang sebelumnya. Dan selain itu juga akan terjadi perubahan pada struktur sumsum tulangnya. Jadi di struktur sumsum tulang itu akan terjadi fibrosis atau perubahan dari sel-sel yang ada di sumsum tulang itu menjadi sel-sel jaringan ikat yang tidak bisa menghasilkan sel apapun. Termasuk di situ karena sumsum tulang adalah pabrik dari pembentukan sel darah merah, bila di sumsum tulangnya ada fibrosis, itu akan menyebabkan pembentukan sel darah merah juga akan terganggu. Jadinya meskipun disuntik hormon eritropoietin biasanya juga tidak akan optimal. Jadi penanganannya harus ditangani dulu hiperparatiroidisme sekundernya ini. Jadi apakah itu kurang vitamin D-nya dan lain-lain, konsultasikan ke dokter ginjal untuk menangani hiperparatiroidisme sekunder sambil memberikan suntikan eritropoietin. Penyebab yang ketujuh adalah tentunya terkait dosis yang kurang optimal. Kalau ini harus didiskusikan ya dengan dokter ginjal. Dan penyebab yang terakhir itu adalah muncul antibodi terhadap eritropoietin. Ini kondisi yang cukup jarang, tapi kalau terjadi akan sangat sulit ditangani karena ini adalah sifatnya sangat individual ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang setelah disuntik eritropoietin pertama kali dia langsung muncul antibodinya. Kalau sudah muncul antibodinya tidak bisa diberikan suntikan hormon eritropoietin lagi karena antibodi itu akan menghancurkan suntikan hormon eritropoietin tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini memang tidak bisa disuntik eritropoietin lagi, tapi beralih mungkin pada transfusi berulang atau menangani penyakit dasar atau menangani penyakit yang menyebabkan kekurangan sel darah merah. Jadi gitu ya Nephrofriends, kira-kira 8 penyebab kenapa suntikan hormon eritropoietin itu kurang optimal pada beberapa pasien gagal ginjal kronik. Pada prinsipnya jangan lakukan self-diagnose dan self-treatment. Kalau ada masalah selalu konsultasikan ke dokter ginjal Anda.